bertemu lagi dengan saya ya, dengan materi yang mungkin akan saya berikan ke kalian. Namun sebelum saya memberikan materi ya, karena sudah menjelang siang sepertinya semangatnya kurang, kita berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Ya, kita berdiri dulu. Seperti biasa ya, stretching dulu, pemanasan dulu. Ya, diregangkan dulu badannya, kakinya, ya, pinggulnya. Kita tepuk semangat bareng-bareng biar semangat. Ya. Tahu tepuk semangat? Tahu. Kita lakukan bareng-bareng. Tepuk semangat. Baik, saya tidak memperkenalkan diri. Ya, Muhammad Nurul Amri, guru BK kalian dari SMA Negeri 1 Petung Priyono. Kemarin saya diklat 4 hari ya, mendapatkan oleh beberapa materi ya di Solo, kebetulan diklat 4 hari di Solo, dan ilmu yang saya serap di sana disuruh untuk menyampaikan ke peserta didik. Peserta didik saya siapa? Ya kalian ya. Salah satunya adalah tentang pengenalan potensi diri ya. Nanti kita akan apa sih potensi diri itu ya, kita belajar bareng-bareng ya. Dari sini nanti saya harapkan setelah ini ya, setelah kegiatan ini, saya ingin kalian nanti lebih paham, lebih tahu, bahkan seperti yang judulnya, lebih mengenal potensi yang ada di dalam diri kalian agar lebih kedepannya tidak salah dalam memilih sesuatu karena sudah tahu potensinya apa. Oke, selanjutnya saya ingin ada salah satu yang membacakan. Ada yang bisa membacakan? Salah satu? Oke, Mbak, yuk. Ya, baca yang keras. Jurus 1. Kenali potensi diri, temukan jalan hidupmu. Penjelasan pelatihan 7 jurus BK hebat. Hai, selamat datang para pendekar masa depan. Hari ini kita akan memulai perjalanan pertama untuk mengenal diri sendiri, mengoptimalkan cara berpikir, dan merasakan potensi diri yang mengalir. Oke, jadi kalian ini sekarang sedang menjadi pendekar yang akan mempelajari salah satu jurus yang pertama ya, yaitu kenali potensi. Jurus yang pertama adalah kenali potensi diri. Baik, kenali cara hebatmu belajar. Ayo ketahui preferensi cara belajar kalian, visual, auditori, atau kinestetik sebagai modal awal mengenal diri. Buka smartphone dan akses tautan berikut, simpan hasil tes kalian. Nah, sekarang tugas kalian bermain di link yang saya tulis ini. Silahkan buka atau ambil smartphone kalian. Sudah? Baik, setelah itu silahkan kalian buka link yang saya tulis di depan ya. Lalu silahkan isi, simpan hasilnya di screenshot. Nanti akan ada informasi lebih lanjut. Paham ya? Baik, saya kasih waktu 5-10 menit ya kurang lebih. Silahkan kerjakan sekarang. Silakan diisi, tidak harus sama dengan temannya. Sudah selesai, Mbak? Oke. Boleh lihat hasilnya? Oke. Ini yang pertama. Mana? Oke.
Ya kan? Ya, kalau yang ini mirip-mirip kamu. Nanti ada penjelasannya nanti. Oke, sip. Sudah, coba lihat. Sudah. Oke. Oh, ini apa? Oh iya, presentasinya. Oke. Cocok kan? Oke, yang lain ya, yang lain. Yang lain. Sudah. Oke, coba lihat Mas. Lihat. Yang pertama. Oke. Suka praktek-praktek kamu ya, pelajaran olahraga. Lebih suka pelajaran olahraga atau matematika? Olahraga. Alasan yang kedua. Wah, salah nyebut mana? Seneng kabeh berarti ya mau gane rodok suwi loadingnya ya. Logika matematika. Oke. Nyebutnya saya olahraga apa matematika? Tadi kamu kan sempat mikir ya. Aduh, seneng kabeh mana? Oke. Sip. Dua-duanya soalnya suka. Oke. Kalau sudah, nah, apa kata hasil tesmu? Ya. Sekarang, oke, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, yang auditori kumpul di sini, ya, yang lebih besar auditori dilihat ya, yang persentasenya lebih besar auditori sini, yang kinestetik sini, yang visual di sini, yang visual sini. Yuk, sekarang ke kelompoknya masing-masing. Sini tadi apa? Kelompok apa? Ini apa? Ini apa? Oke, silakan. Menggerombol. Ayo, lihat hasilnya. Tulis pertanyaannya. Persamaan yang sama adalah sebuah persamaan. Ya, dengarkan dulu instruksinya. Apa ciri-ciri gaya belajar yang paling Anda rasakan sama dengan teman satu kelompok? Ya, kira-kira apa itu? Tulis nama kelompoknya ya, nama anggota kelompoknya ditulis kelompok apa, ada visual, auditori, dan kinestetik. Tulis kelompoknya di atas, kelompok auditori, siapa, kinestetik, lalu satunya apa? Visual. Lalu yang kedua, apa pengalaman belajar kelas yang paling efektif atau tidak efektif bagi kelompok kalian? Ya, apa pengalaman belajar di kelas di sini? Ya, yang paling efektif itu yang seperti apa? Lalu yang tidak efektif itu seperti apa? Nah, saat model pembelajaran yang tidak efektif menurut kami kinestetik adalah model pembelajaran yang seperti ini. Solusinya adalah seperti ini. Paham nggak? Oke. Yang ketiga, potensi apa yang kamu sadari dengan gaya belajarmu ini? Misalkan contoh yang visual ya, daya ingat visual yang kuat, terampil dalam praktek atau yang lainnya. Ya. Tulisnya sesuai dengan diskusi kelompok. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silakan. Ya, diskusi kelompok jangan diskusi pribadi ya. Jangan sesuai pribadi tapi sesuai dengan hasil kerja kelompok. Contoh ya, misalkan gaya belajar kinestetik, Pak. Kalau belajar kinestetik itu sukanya praktek, Pak. Jadi saya itu tidak begitu suka misalkan dengan metode sama gitu ya, karena saya sukanya praktek, karena kinestetik
dengan saya di kelompok kinestetik itu sukanya praktek. Pelajaran yang paling disukai biasanya gue langsung jawab soal kinestetik. Ya. Visual pun sama. Saya suka model yang belajarnya membaca. Jadi saya suka nonton gambar-gambar Pak visual, ya. Nah, saya suka melihat gambar-gambar, grafik-grafik itu sama visual grafik, gambar, warna-warna biasanya lebih suka. Audio itu yang mendengarkan di ada mungkin ada mungkin ya. Yang audio itu kan pendengar ya, lebih kuat dalam mendengarkan, Tapi kalau di ceramah itu biasanya audio malah lebih kuat di ceramah karena suka mendengarkan. Biasanya seperti itu. Mode audio itu lebih kuat untuk misalkan saat mendengarkan guru, ya, itu lebih bisa. Contohnya seperti itu. Oke, 3 menit lagi. Ya Allah. Diskusi. Ya, udah sampai aja. Pelajaran. Nomor berapa? Oke, ditulis ya kelompok apa ini? Audio. Visual. Kelompok visual, anggota kelompoknya siapa saja ditulis. Ini kelompok. Ya Allah sih kalian mencirol Fatmo. Mantap, enggak apa-apa. Audio. Oke. Dengarkan ya. Ya, kami nari kabeh sing ngene tak joget ngono. Oke. Iya, terus sini. Ya, gunakan diskusi kelompok karena ini kelompok harus dikerjakan saat kelompok. Apa ciri-ciri gaya belajar yang paling sama? Gampang ya, lihat, oke. Kinestetik sudah? Bentar lagi, oke. Audio sudah, audio? Belum. Audio sana. Oh ya Allah, iya. Kinestetik ya sih, kinestetik ini. Audio ini visual. Oke, visual. Wah, visual aneh penulisannya. Enggak senang nulis ya. Oke. Audio ya, audio. Visual sudah. Nama kelompoknya sudah ditulis? Belum. Ayo ditulis kelompok visual. Anggota kelompoknya ditulis. Kelompok kinestetik, nama kelompoknya ditulis, anggota kelompoknya. Visualnya, audio pun sama auditory. Sudah ya? Sudah. Kelompok visual sudah? Kinestetik? Sudah. Audio? Sudah. Oke. Sekarang saya ingin salah satu perwakilan dari visual
visual maju menjelaskan hasil dari kelompoknya. Ya, sudah, yuk maju yuk. Tepuk tangan untuk yang maju. Pas. Oke, dibaca. Sini juga. Ya. Hasilnya? Langsung. Jawabannya kelompok kami memilih visual karena kami lebih menyukai gaya belajar dengan melihat video memberikan gambaran secara nyata. Berkelompok atau tidak itu efektif dan tidak efektif. Jika setelah diberikan gambaran secara nyata, kita langsung dapat mempraktikkan secara langsung. Visual bidang B, rapid A, rapid D, rapid S, Oke, terima kasih. Kinestetik sekarang, kinestetik silakan perwakilan dari kinestetik silakan maju. Siapa? Akbar. Oke, Bar. Baca Bar yang keras. Ya, 1. Dari kelompok Kinestetik. ya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar dari kelompok kinestetik. Izin membacakan diskusi kami. Yang beranggotakan Fi'aliyah Tunisa, Rosida Idati, Alfarina Andariska, Muhammad Khairul Labib, Cahyanto, Akbar, dan Muhammad Rifki Akbar. Ciri gaya belajar yang kami sukai berupa praktik atau belajar dengan cara dicontohkan secara langsung karena kami lebih mudah memahaminya. Yang kedua, pelajaran yang efektif adalah olahraga karena lebih mudah dipahami, sedangkan pelajaran yang tidak efektif adalah pelajaran yang hanya berisikan teori dan harus memahami dengan tulisan saja. 3. Kita cenderung lebih mudah memahami pelajaran yang diaplikasikan dengan cara praktik. Kelompok auditori, silakan ini saya perwakilan kalian. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok auditori yang berkatakan Dian, Askar, Labila, Kiara, dan saya sendiri. Yang satu. Kita lebih suka yang auditori karena kita lebih suka dengan gaya belajar yang dijelaskan secara langsung menggunakan lisan. Yang kedua, pelajaran yang efektif dengan cara belajar yang dijelaskan secara lisan. Yang tidak efektif, yang hanya disuruh kayak cuma merangkum gitu. Yang ketiga, mampu mendengarkan penjelasan secara lebih detail. Berarti ya lebih kayak dijelasin pakai lisan gitu. Dan sekian, saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian semua. Selanjutnya, gaya belajarnya tadi kita lihat bersama-sama hasilnya ada yang visual. Visual itu melihat, lebih mudah ingat gambar, grafik, warna, dan tulisan. Senang membaca dan mencatat. Strategi efektif, gunakan gambar, mind map, stabilo, video edukasi, dan infografik. Artinya, anak-anak visual, mana anak-anak visual? Anak-anak visual itu biasanya memang lebih suka dengan melihat gambar, warna, grafik. Entah kalian sudah memahami itu atau belum, atau sudah mencoba atau belum. Terkadang gini, gaya belajarnya sebenarnya itu, tapi mereka tidak tahu, belum tahu gaya belajarnya seperti itu. Ya. Dengan mereka senang melihat grafik dan mencatat dan strategi menggunakan mind mapping, ya, stabilo, biasanya banyak coretan-coretan warna di situ, ya, biasanya seperti itu. Kalau auditori, mendengar, lebih suka ya, lebih suka dijelaskan secara lisan, wes pas cocok ya. Tidak suka yang merangkum-rangkum, wes.
Lebih cepat paham lewat suara, lebih suka mendengarkan penjelasan guru, suka diskusi atau mendengarkan rekaman suara atau lagu. Nah, memang ini ya ciri-ciri auditori banget ya. Ya, dengan kalau ciri-ciri auditori kayak gini biasanya kalau misalkan nggak berangkat sekolah itu biasanya susah buat mengikuti pelajaran berikutnya karena pemahamannya adalah lebih kuat dalam kalau sudah mendengarkan langsung dari misalkan guru ya, itu biasanya dia malah lebih cepat nangkap ya, biasanya seperti itu. Nah, yang ketiga kinestetik yang anggotanya melakukan, artinya banyak gerakan-gerakan ya. Belajar efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung, praktek atau simulasi. Strategi efektif, eksperimen, simulasi, bermain peran, permainan atau melibatkan aktivitas. Sudah jelas karena kesukaannya ada praktek. Kalau misalkan ada pelajaran seni musik ya, ke lab yo, wah yo, ya, Pak, ngancor apa Pak, ngancor drum apa Pak, misalkan gitu ya. Apa gebuk, ya olahraga apa gebuk tembok apa ayo lah, ya. Orangnya itu suka melakukan sesuatu, ya. Ciri samping ya, artinya anak kinestetik itu suka bergerak dan cenderung ora iso menang ya, cenderung ora iso menang wis belasahan kabeh orang ini ya. Belasahan. Baik, dengan kalian sudah tahu ya, tadi ada auditori, visual, kinestetik ya. Bukan berarti di dalam diri kalian itu misalkan Pak saya kinestetik banget, berarti saya nggak punya auditori atau visual, enggak. Kalian punya ketiganya. Namun mana yang lebih dominan? Bukan berarti saya pasti kinestetik banget, saya nggak suka kalau hanya mendengarkan, ya. Enggak begitu konsepnya. Artinya saat kalian sudah mengetahui kemampuan atau gaya belajar atau tipe belajar kalian harus jauh lebih memahami diri kalian. Oh berarti yang sinau aku juga piye ya. Yang kinestetik pun saya yakin di dalam tadi tesnya ada persentase auditori atau visual ya. Bahkan mungkin bedanya tipis dengan auditori atau visual. Kenapa masuk kinestetik? Karena persentasenya lebih tinggi. Mungkin seperti itu ya. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kalian semua punya ketiga gaya belajar ini, namun ya persentase mana yang lebih dominan, yang lebih tinggi. Oke, kita masuk tentang intelijensi atau kecerdasan. Ya, tadi kalian pun mengisi link tentang kecerdasan majemuk. Dalam tipe belajar saja kalian sudah beda. Maka saya selalu meyakini tidak ada anak bodoh. Ya. Tidak bukan berarti anak yang tidak pintar dalam matematika, hitung-hitungan itu bodoh, enggak. Mungkin dia punya potensi lain, ya. Kecerdasannya yang lain, entah bermusik, entah dalam olahraganya, ya, atau hal yang lain. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kamu cerdas dalam banyak hal. Setiap murid memiliki potensi dan kecerdasan yang unik. Ada teori yang disebut teori kecerdasan majemuk yang dikembangkan oleh Howard. Alah harane opo mana ini ya? Oh, kalau di Indonesia yang jelas ya. Anda orang Indonesia harane yo mulia. Artinya nggak mungkin tuh yang ini. Teori ini menjelaskan bahwa manusia tidak hanya cerdas dalam satu hal saja. Tetapi memiliki kecerdasan. Nah, ini kamu cerdas dalam banyak hal, artinya multiple intelligence.
Jenis-jenis kecerdasan. Satu apa enggak? Apa? Verbal linguistik. Dua apa? Nah, tiga, empat, lima, enam, visual, tujuh, delapan, kita bahas satu-satu. Tadi sudah mengisi link kecerdasan majemuk ya? Adakah hasil salah satu dari ke-8 ini? Coba dilihat. Ada. Dua. Hasilnya di situ ada dua. Oke. Verbal linguistik, siapa yang verbal linguistik? Gak ada. Aduh, seneng ngocok. Gak ya, gak seperti itu. Logis matematis, tadi saya lihat ada yang logis matematis. Berapa matematika Ketong Priyono? Logis matematis itu senang memecahkan masalah, nggak cuma matematika ya, logis matematis ya. Biasanya orang itu suka kegiatan organisasi, kegiatan kelompok gitu ya. Senang luru masalah ya. Orang ya Mas ya. Luru masalah. Iya. Melakukan eksperimen dan berpikir abstrak, nah kisahnya ya. Kira-kira idam pikirannya senang abstrak, Bro? Iya. Abstrak. Jelas. Baik. Bapak matematika Ketong Priyono, semoga kecerdasan logis matematismu bisa berkembang. Tidak hanya yang pasti harus senang. Di sini kan senang memecahkan masalah, tapi jangan bermasalah ya. Interpersonal. Siapa yang interpersonal? 1, 2, 3. Inter dan intra ya, ada dua ya. Dua-duanya. Nanti coba saya lihat hasilnya. Interpersonal, terampil berkomunikasi, memimpin dan menyelesaikan konflik sosial. Interpersonal. Ya, artinya biasanya orang-orang interpersonal itu mudah bersosialisasi, mudah beradaptasi. Kumpul sama anak-anak yang misalkan suka matematika bisa menyesuaikan. Orang yang suka nongkrong Mobile Legends misalkan, so asik deh, iya, misalkan gitu ya. Dia mudah bergaul ya. Saat ada konflik di dalam lingkungannya, organisasinya, itu biasanya dia bisa bisa meredam, jiwa kepemimpinannya biasanya lebih kuat. Ini seperti itu. Nah, intrapersonal ada? Si jiwa itu 10. Oke. 10. Apakah itu intrapersonal? Intrapersonal paham perasaan motivasi diri dan memiliki kesadaran diri yang baik. Nah, tapi harus punya kesadaran diri yang baik. Ya, motivasi diri yang baik. Bagi yang sekolah, ya. Orang yang mau alfa harus biasanya nggak egois, paham perasaan itu biasanya nggak peka terhadap sesuatu. Oke, ya saya tekankan lagi, peka terhadap sesuatu itu biasanya intrapersonalnya bagus. Kinesetik itu ya sudah tadi ya keterampilan yang praktik. Ada? Wah, siji loro kok bisa ngono. Wah, ini. Oke, sama? Kinestetik dong? Oh, sama musikal. Oke, kita nanti bahas yang musikal. Mas Ferdi ya. Tadi sudah ya.
spasial. Ada yang visual spasial? Gak ada. Oke, kita skip ya. Ada yang mengusut teka-teki. Oh, ini memang angel ya. Angel. Naturalis. Naturalis ada. Ini petung Kriyono guys. Masa gak ada yang naturalis? Bagaimana bersangkutan di sana yang akan melindungi siapa? Oke, semoga nanti ada yang jiwa-jiwa naturalisnya nanti. Musikal. Iya, satu-satunya nanti ahli musik petung Kriyono. Komposer, ya. Nanti bisa menciptakan lagu, peka terhadap musik. Ya, saya doakan komposer hebat petung Kriyono bisa. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Silakan kembali lagi ke mejanya masing-masing. Silakan kembali lagi ke mejanya masing-masing. Kita lagi ya, dirapikan materinya. Meja kursinya dirapikan kembali. Meja kursinya dirapikan kembali. Oke, sudah? Silakan yang sudah mendapatkan dari saya itu dibaca. Buatlah beberapa perencanaan untuk ini judulnya cita-cita yang relevan dengan kecenderungan kecerdasan majemuk kalian. Silakan dicek kecerdasan majemuk kalian apa. Lalu dari kecerdasan majemuk yang kalian punya, cita-cita kalian ke depannya ingin jadi apa? Tulis nama di kotakan ini. Nama dulu, nama, kelas, tulis cita-cita yang relevan kecenderungan dengan kecerdasan majemuk kalian yang tadi kalian isi. Paham ya? Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit saja, nggak usah lama-lama. Silahkan dikerjakan. Silakan isi tadi kecerdasan majemuk apa? Tadi ada beberapa kecerdasan majemuk, kita flashback lagi ke 8. Berbalinguistik, tadi yang banyak sekali intrapersonal, ya. Ya. Sudah Pak? Sudah? Baik, silakan dikumpulkan. Orang kaya. Silakan dikumpulkan. Mantap. Sudah? Oke, nggak apa-apa. Cita-cita itu Parah ya. baik, ya, sudah selesai. Apa yang kita laksanakan bisa baik untuk diri kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.